Keputusan untuk membeli atau menyewa rumah adalah salah satu keputusan keuangan dan gaya hidup terbesar yang akan dihadapi seseorang. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi keuntungan dan kerugiannya sendiri, yang perlu dipertimbangkan dengan matang dan cermat. Video ini akan membantu Anda untuk menimbang-nimbang, mana yang lebih baik bagi Anda, membeli sebuah rumah atau menyewa rumah saja. Simak video ini hingga tuntas, agar Anda tidak keliru mengambil keputusan yang penting ini. Pertama-tama, mari kita bahas untung ruginya membeli rumah. Ada beberapa keuntungan jika Anda memilih untuk membeli rumah. Keuntungan yang pertama menyangkut investasi jangka panjang. Rumah seringkali dianggap sebagai aset yang nilainya cenderung meningkat seiring berjalannya waktu, menjadikannya sebagai investasi jangka panjang yang menguntungkan. Di masa depan, Anda dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dan karenanya Anda mendapatkan keuntungan capital gain. Keuntungan kedua adalah tentang kepemilikan aset. Jika Anda membeli sebuah rumah, maka hal itu berarti Anda memiliki hak penuh atas properti tersebut. Dengan membeli rumah, Anda memiliki hak kepemilikan yang jelas dan dapat dijamin oleh hukum. Kelak, Anda dapat mewariskannya, atau menjualnya kapanpun Anda mau, atau menjadikannya sebagai jaminan untuk pinjaman Anda di bank atau lembaga keuangan lainnya. Keuntungan ketiga menyangkut aspek stabilitas dan keamanan. Memiliki rumah sendiri akan memberikan stabilitas dan ketenangan pikiran. Anda tidak perlu khawatir tentang kenaikan harga sewa yang tiba-tiba, atau harus terpaksa pindah karena kontrak sewanya tidak dapat diperpanjang lagi. Keuntungan keempat, berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Anda bebas merenovasi dan mendekorasi rumah Anda sendiri. Anda dapat mengubah desain interior maupun eksterior rumah sesuai selera pribadi Anda, tanpa perlu meminta izin dari pemilik, karena Anda sendirilah pemiliknya. Keuntungan kelima adalah potensi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jika rumah Anda memiliki kelebihan kamar, mungkin Anda dapat menawarkannya sebagai kamar kos. Atau jika pada suatu saat kelak, Anda tidak tinggal di rumah tersebut lagi, Anda bisa menyewakannya dan mendapatkan penghasilan pasif. Keuntungan yang keenam adalah sebagai pembangun ekuitas. Setiap pembayaran cicilan KPR akan membangun ekuitas, yaitu bagian kepemilikan Anda di properti tersebut. Ekuitas ini dapat digunakan sebagai sumber dana darurat atau sebagai sumber modal bagi investasi lainnya di masa depan. Keuntungan ketujuh berkaitan dengan manfaat sosial dan komunitas. Memiliki rumah berarti dapat meningkatkan kesempatan untuk membangun ikatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan lingkungan sekitar. Anda akan memperoleh tetangga-tetangga yang akan mendukung dan membantu Anda. Rukun warga yang guyup dapat meningkatkan kenyamanan Anda dan meningkatkan rasa aman. Itulah 7 keuntungan utama jika Anda memutuskan untuk membeli sebuah rumah. Sekarang mari kita simak, apa saja kerugian atau hambatan sewaktu Anda berniat membeli rumah. Kerugian atau hambatan sewaktu Anda berniat membeli rumah adalah, yang pertama, menyangkut modal awal yang besar. Anda perlu memiliki uang muka atau down payment yang cukup signifikan nilainya. Juga ada pajak yang harus Anda bayarkan, di samping tentunya biaya notaris, dan biaya-biaya lain pada saat awal Anda akan membeli rumah. Kerugian yang kedua di dalam membeli rumah adalah, Andalah yang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan perbaikan rumah tersebut. Semua biaya perawatan, perbaikan, dan renovasi rumah menjadi tanggung jawab Anda seutuhnya. Hal ini bisa mencakup perbaikan-perbaikan kecil semisal atap bocor, saluran air bersih yang mampet, atau AC rusak, hingga perbaikan-perbaikan besar, seperti mengganti kuda-kuda rumah yang dimakan rayap, perbaikan dinding yang retak atau mengganti pagar rumah. Kerugian yang ketiga menyangkut biaya-biaya tambahan lainnya. Jika Anda membeli rumah lewat KPR, di samping membayar cicilannya tiap bulan, Anda pun harus mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya rutin, seperti iuran lingkungan, iuran keamanan dan sampah, membayar pajak bumi dan bangunan, asuransi properti dan lain-lain. Kerugian yang keempat dari membeli rumah adalah sifat aset yang kurang fleksibel. Rumah merupakan jenis aset yang kurang liquid, artinya tidak mudah diuangkan dengan cepat jika Anda membutuhkan dana yang mendesak. Proses penjualan rumah bisa memakan waktu lama jika Anda ingin bertahan pada harga rumah yang wajar. Kerugian kelima terjadi jika Anda membeli rumah lewat KPR, yaitu keterikatan jangka panjang dan resiko penyitaan. Jika Anda membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah atau KPR, Anda akan terikat dengan cicilan yang panjang, bisa 10 hingga 30 tahun.
Hal ini dapat membatasi mobilitas Anda jika ada tawaran pekerjaan atau bisnis di kota lain. Jika Anda tidak mampu membayar cicilan KPR secara konsisten, ada risiko rumah akan disita oleh bank dan Anda kehilangan rumah tersebut. Kerugian keenam terjadi jika Anda membeli rumah dari developer dan rumahnya belum terbangun. Anda nantinya mungkin merugi karena harganya terlampau mahal dan kualitas bangunannya tidak sebagus rumah contoh. Harga rumah yang mahal tidak selalu menjamin kualitas bangunan yang baik. Dalam hal ini, Anda perlu memilih developer secara lebih teliti, baik dari segi reputasi maupun track record-nya. Begitulah kerugian-kerugian utama yang mungkin Anda alami jika Anda membeli rumah. Berikutnya, kita akan membahas apa untung ruginya jika Anda menyewa rumah. Kita mulai saja dengan keuntungan dari menyewa sebuah rumah. Keuntungan pertama dari menyewa rumah adalah biaya awal yang relatif lebih rendah. Anda tidak perlu membayar uang muka atau menyediakan uang dalam jumlah besar di awal. Anda cukup membayar uang sewa dan uang deposit sebagai jaminan. Keuntungan yang kedua adalah, dengan menyewa rumah, Anda akan memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kontrak sewa rumah biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek, bisa 1 tahun, atau dalam beberapa kasus, bisa dalam jangka waktu bulanan. Hal ini memungkinkan Anda untuk pindah rumah dengan lebih mudah jika terjadi perubahan tempat kerja, atau adanya perubahan pola gaya hidup, atau ternyata Anda tidak cocok dengan lingkungan yang Anda tinggali. Keuntungan ketiga di dalam menyewa rumah adalah Anda terbebas dari biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah. Sebagian besar biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah yang utama dan bersifat struktural, umumnya masih merupakan tanggung jawab pemilik rumah, bukan penyewa. Keuntungan keempat adalah, penyewa rumah tidak perlu menanggung pajak properti. Pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB tetap menjadi tanggungan pemilik rumah, kecuali jika ada kesepakatan sebaliknya yang dituangkan di dalam perjanjian sewa. Sudah barang tentu untuk biaya-biaya rutin akibat pemakaian rumah oleh penyewa, semisal biaya listrik, air PDAM, iuran lingkungan dan keamanan, haruslah menjadi tanggungan penyewa. Keuntungan kelima adalah menghemat uang tunai. Dengan pembiayaan awal yang jauh lebih rendah daripada sewaktu membeli rumah, Anda akan memiliki lebih banyak uang tunai yang dapat diinvestasikan atau dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan finansial lainnya, semisal untuk modal usaha UMKM, investasi saham, dan seterusnya. Keuntungan keenam dari menyewa rumah adalah mengurangi stres. Anda tidak perlu mencemaskan tentang fluktuasi harga properti atau memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara bangunan rumah, layaknya seorang pemilik properti. Keenam keuntungan utama seorang penyewa rumah tersebut tentunya diiringi juga dengan beberapa kerugian. Kerugian pertama di dalam menyewa rumah adalah Anda tidak memiliki aset. Uang sewa yang Anda bayarkan tiap tahun tidak akan kembali, apalagi berbunga. Anda sama sekali tidak sedang membangun ekuitas atau hak kepemilikan. Uang sewa Anda hilang dari tahun ke tahun tanpa berujung dalam memiliki suatu aset. Kerugian kedua berkaitan dengan kenaikan harga sewa. Umumnya pemilik rumah ingin ada kenaikan penghasilan dari rumah yang disewakannya, dan oleh karena itu, biasanya mereka akan menaikkan harga sewa rumah sekitar 5 hingga 10% per tahun. Jadi saat kontrak sewa diperbaharui atau diperpanjang, terjadilah kenaikan harga sewa yang dapat memengaruhi anggaran Anda. Kerugian ketiga dari seorang penyewa rumah adalah tidak adanya kepastian masa depan, minimal di dalam hal tempat tinggal. Ada kemungkinan kontrak sewa rumah tidak bisa diperpanjang lagi karena, misalnya, pemilik ingin menempati sendiri rumah tersebut, atau ingin mengubahnya menjadi tempat usaha sendiri, atau ingin menjual rumah tersebut. Hal ini memaksa Anda untuk pindah dan harus mencari tempat tinggal baru. Kerugian keempat di dalam menyewa rumah adalah keterbatasan dalam renovasi dan mendekorasi rumah. Sewaktu Anda menyewa rumah, Anda tidak terlalu bebas melakukan perubahan-perubahan besar pada rumah, karena properti tersebut bukanlah milik Anda. Biasanya pemilik membuat batasan-batasan dalam hal pengecatan dinding, merombak ruangan-ruangan atau menambah bagian bangunan tertentu. Kerugian kelima dari menyewa rumah adalah tidak ada manfaat investasi. Karena rumah tersebut bukan milik Anda sendiri, maka Anda tidak dapat memanfaatkan potensi kenaikan nilai properti. Begitu pula, Anda tidak dapat menyewakan kembali seluruh atau sebagian ruangan rumah tersebut untuk keuntungan finansial Anda. Kerugian keenam dari menyewa rumah adalah adanya peraturan dan pembatasan dari pemilik rumah. Anda terikat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemilik properti, semisal batasan jumlah penghuni,
atau larangan memelihara hewan peliharaan, atau dilarang untuk menjadikan rumah sebagai tempat usaha dan seterusnya. Begitulah uraian perihal keuntungan dan kerugian antara membeli rumah dan menyewa rumah. Pilihan antara membeli dan menyewa rumah sangat tergantung kepada kondisi keuangan Anda, tujuan jangka panjang Anda dan pilihan gaya hidup yang cocok bagi Anda. Membeli rumah mungkin lebih cocok bagi mereka yang memiliki stabilitas finansial dan berencana untuk menetap di suatu lokasi dalam jangka waktu lama. Membeli rumah juga cocok bagi orang yang ingin membangun aset, serta ingin menikmati kebebasan sebagai seorang pemilik rumah. Sementara, menyewa rumah lebih sesuai bagi mereka yang memiliki anggaran yang terbatas untuk modal awal, atau belum yakin dengan rencana jangka panjang mereka untuk menetap di suatu lokasi, atau bagi mereka yang masih membutuhkan fleksibilitas. Apapun keputusan Anda, baik membeli ataupun menyewa rumah, hendaknya hal itu dilakukan dengan perhitungan yang matang, mempertimbangkan semua aspek, berunding dengan pihak keluarga yang terlibat langsung, dan berkonsultasi dengan profesional di bidang properti sebelum Anda membuat keputusan. Sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan subscribe channel ini. Share ke teman dan kerabat Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan silakan tuliskan komentar atau tanggapan Anda di kolom komentar. Salam sukses bagi kita semua.